Bagaimana jika suatu hari khutbah Jumat kita digantikan oleh robot? Bagaimana jika orang lebih percaya pada fatwa mesin daripada bimbingan ulama? Dan bagaimana jika generasi muda belajar agama hanya dari aplikasi AI tanpa lagi bersentuhan dengan guru, ulama, dan tradisi? Apakah itu sebuah kemajuan atau justru itu ancaman bagi agama itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup kontroversial, yaitu ancaman artificial intelligence terhadap agama. Di bagian akhir nanti kita akan sambungkan dengan satu konsep besar, yaitu agama digital. Tonton terus video ini sampai selesai. Artificial Intelligence atau AI adalah sistem yang dirancang untuk belajar, berpikir, dan membuat keputusan seperti layaknya manusia. Hari ini, AI sudah bisa menulis, berdialog, bahkan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, termasuk pertanyaan perihal agama. Nah, disinilah masalahnya. AI punya dua wajah. Yang pertama, AI sebagai alat bantu yang memudahkan penelitian, akses ilmu, dan informasi semua hal dengan begitu cepat. Yang kedua, AI sebagai pengganti. Ketika orang mulai mengandalkan AI untuk semua hal, termasuk untuk urusan agama, dan saat AI itu masuk di ruang-ruang wilayah agama, disitulah muncul ancaman yang serius. Ancaman pertama adalah pergeseran otoritas keagamaan. Sejak dulu, agama memiliki otoritas ilmu. Dalam Islam misalnya, kita punya ulama, kiai, dan ustadz. Mereka bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada kita, tapi juga memberikan bimbingan spiritual dan keteladanan. Lalu datanglah AI. Kita tanya kepada AI, misalnya, apa hukum sholat jamak ketika kita bepergian? Ia akan menjawab dengan cepat, dengan dalil Al-Quran dan juga dalil hadis. Kita tanya lagi misalnya, apakah bunga bank itu riba? AI akan menjawab dengan panjang lebar, dengan kutipan kitab-kitab fikih, kutipan Al-Quran dan hadis. Lantas, orang awam bisa langsung percaya dan mulai menganggap jawaban AI itu lebih cepat dan lebih netral daripada ulama. Inilah ancaman pertama, yaitu otoritas ulama mulai bergeser oleh teknologi. Ancaman kedua adalah reduksi kompleksitas agama. Agama bukan sekedar aturan ya. Agama adalah sebuah jalan hidup penuh dengan nilai, etika, dan rasa spiritualitas yang dalam. Berbeda dengan teknologi AI yang hanya mengenal data. AI bisa menjawab karena ada teks di basis data mereka. Jika seorang bertanya, kenapa kita harus sholat? AI akan menjawab dengan mudah, karena itu perintah Al-Quran misalnya. Jawabannya benar, tapi itu kering. Tidak ada rasa spiritualitas, tidak ada pengalaman batin. Kalau generasi muda hanya belajar agama dari AI, agama bisa direduksi dengan sekumpulan jawaban-jawaban yang instan. Ancaman yang ketiga adalah bias dan distorsi. AI belajar dari data. Jika data itu bias, maka hasilnya juga akan bias. Misalnya, jika data hanya berasal dari satu madhab, maka AI akan terkesan fanatik pada madhab tersebut. Atau jika sumbernya banyak dari barat, bisa jadi Islam itu dipahami dari kacamata orientalis. Lebih parah lagi, AI bisa membuat distorsi, menggabungkan dalil yang tidak nyambung, atau menyusun penafsiran-penafsiran baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini sangat berbahaya karena bisa muncul agama versi AI. Ancaman yang keempat adalah ketergantungan dan malas untuk berpikir. Ketika semua pertanyaan agama dilempar kepada AI, manusia itu bisa malas belajar. Misalnya, santri tidak lagi ngaji kitab,
mahasiswa tidak lagi menekuni literatur, atau umat tidak lagi datang ke kiai untuk mencari pencerahan. Semua diganti jawaban instan dari chatbot milik AI. Akhirnya, tradisi ilmu yang dulu kaya dengan istihad dan diskusi bisa hilang. Ancaman yang kelima adalah hilangnya dimensi spiritualitas. Agama bukan hanya jawaban, tapi juga pengalaman rohani. AI tidak bisa merasakan dengan khusyuk ketika sholat. AI tidak bisa menangis ketika mendengar ayat suci Al-Quran. AI juga tidak bisa merasakan ketenangan ketika berzikir. Jika umat hanya belajar agama lewat AI, maka agama akan kehilangan rasa spiritualitas tersebut. Bagaimana kemudian sikap ulama dan intelektual? Ada yang optimis melihat AI sebagai alat bantu. Ada yang skeptis, takut AI jadi pesaing mereka. Ada yang hati-hati menerima AI tapi menekankan panduan dari manusia. Contohnya, Al-Azhar di Mesir sudah mulai meneliti etika AI dalam pendidikan Islam. Di Indonesia sendiri, organisasi seperti NU dan Muhammadiyah juga mulai membahas peran AI dalam kegiatan dakwah. Ancaman AI terhadap agama juga bisa masuk ke ranah sosial dan politik. Bayangkan jika AI dipakai untuk membuat ceramah sesuai pesanan politik atau digunakan untuk menyebarkan propaganda keagamaan yang menyesatkan. Kita tahu ya, sejarah membuktikan agama sering dipakai untuk legitimasi kekuasaan. Dan dengan AI, proses itu bisa jadi lebih cepat dan lebih masif serta lebih berbahaya lagi. Lalu, apa solusinya? Yang pertama, AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan sebagai otoritas agama. Kedua, umat harus punya literasi digital Islami. Yang ketiga, lembaga agama harus membuat etika dan pengendalian dalam penggunaan AI. Bisa jadi lembaga agama seperti ormas agama juga membuat AI sendiri dengan standar yang dimiliki, tentu sesuai dengan syariat agama Islam. Dan sekarang mari kita sambungkan dengan konsep besar yang lebih luas. AI hanyalah bagian dari fenomena besar yang kita sebut dalam agama digital. Agama sering hidup di dunia maya, dari dakwah di YouTube, khotbah di Instagram, sampai fatwa-fatwa di TikTok. Dan AI adalah satu babak dari transformasi besar ini. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang agama digital dan bagaimana teknologi mengubah cara kita dalam beragama. Jadi teman-teman, mari kita simpulkan, AI membawa peluang besar tapi juga ancaman serius bagi agama. Otoritas ulama tergeser, agama dapat direduksi, data bisa bias, umat jadi malas belajar, dan dimensi spiritual bisa hilang. Kita harus bijak memanfaatkan AI tanpa menyerahkan agama sepenuhnya kepada teknologi semata. Menurut kalian, lebih banyak mana manfaat dan ancamannya? Tuliskan di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Saya Wahyu Khairuzaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.